Perkenalkan, saya Indah Zunita. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sistem Hukum Indonesia dengan dosen pengampu Bapak I Pertama STMT. Baiklah, saya akan memaparkan materi kelompok 4 dan kelompok 5. Pertama, kelompok 4, yaitu menganalisis bidang sistem hukum. Analisis bidang sistem hukum terbagi menjadi 4. 1. Subjek hukum. 2. Objek hukum. 3. Acara biasa. 4. Peristiwa hukum. Yang pertama, subjek hukum. Istilah subjek hukum ini di kalangan para ahli hukum tidak seragam. Ada yang menggunakan istilah perusaha hukum atau Orientari Sandino, awal hukum S.T.K. Malikul Adil, hukum perdata Soeharjono Soekarto, Pumadi Purbacakara, dan sebagainya. Istilah subjek hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu rechtssubjek. Secara umum, rechtssubjek diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum. Dengan demikian, subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum, pengembangan hak dan kewajiban, dan perbuatan hukum. Subjek hukum erat kaitannya dengan kompetensi hukum atau verbekwam dan kewenangan dalam hukum, atau subjek hukum merupakan pengembangan hak-hak dan kewajiban dalam hukum. 2. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang dapat dijadikan objek hukum. Kalau masih bingung, secara sederhana, objek hukum adalah segala sesuatu yang berguna dan dapat dimanfaatkan oleh subjek hukum atau manusia atau badan hukum. Biasanya, objek hukum inilah yang nantinya akan menjadi sumber permasalahan hukum yang terjadi antar subjek hukum. Yang ketiga, kejadian biasa. Peristiwa biasa dalam hukum adalah peristiwa atau tindakan yang tidak mempunyai akibat hukum. Artinya, peristiwa tersebut tidak diatur dalam undang-undang dan tidak menimbulkan hak atau kewajiban bagi subjek hukum. Contoh peristiwa biasa adalah kegiatan sehari-hari seperti makan atau tidur yang tidak melanggar hukum. 4. Peristiwa hukum. Peristiwa hukum misalnya meninggalnya seseorang juga dalam membawa berbagai akibat hukum seperti dalam bidang hukum perdata atau berdampak pada penentuan ahli waris dan ahli waris. Dalam bidang hukum perdata, apabila kematian tersebut merupakan akibat dari perbuatan seseorang, maka yang bersangkutan dikenakan akibat hukum berupa pertanggungjawaban pidana. Pada hakikatnya, peristiwa hukum ini dapat dikenakan dengan sebagai aspek hukum, baik hukum publik maupun hukum privat, hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum perdata publik maupun internasional, hukum pidana, hukum dagang, hukum perdata, dan lain sebagainya. Contoh kasusnya, perempuan hak asuh anak, jaga bayar pajak, dan pencemaran nama baik orang lain. Baiklah, itu dari kelompok 4. Yang kedua, kelompok 5, yaitu menganalisis bidang hukum. Latar belakangnya, fenomena yang terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia saat ini masih bercorak keadilan. Secara perlahan, namun pasti sebagian besar dari mereka mulai menjauh. Bangsa Indonesia saat ini tengah mengalami berbagai krisis. Salah satu adalah krisis dalam penegakan hukum. Akan tetapi,
Akibat dan esensi hukum adalah keadilan, yaitu keadilan bagi banyak orang. Bentuk krisis hukum lainnya adalah hukum jual beli, hukum perdagangan, dan hukum bisnis. Perumusan masalah. Rumusan 1. Apa yang dimaksud dengan hubungan hukum responsif dan progresif? 2. Formulasi 2. Apa arti keadilan bagi kesejahteraan rakyat? Rumusan 3. Nyatakanlah pihak yang berwenang menegakkan pelajaran. Formasi 1. Memahami penegakan hukum di era reformasi. Formasi 2. Memahami penegakan hukum yang responsif dan progresif. Formasi 3. Memahami keadilan rakyat dan kesejahteraan rakyat. Formasi keempat. Memahami otoritas mana yang memiliki hak untuk menegakkan keadilan. Topik diskusi. Objek 1. Hubungan hukum yang responsif dan progresif. Objek 2. Berbincang tentang keadilan yang meningkatkan kesejahteraan rakyat. Objek 3. Otoritas yang sah untuk menegakkan hukum. Hukum yang responsif dan progresif. Hubungan hukum adalah setiap hubungan yang terjadi di antara subjek hukum di mana hak dan kewajiban salah satu pihak bertentangan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Pencarian tanggapan yang tanggap telah menjadi teori hukum modern yang terus berlanjut. Atas dasar ini, Satjipto Raharjo menawarkan teori hukum progresif. Hakikat hukum progresif terletak pada cara berpikir dan bertindak yang progresif yang membebaskan dari belenggu teks dokumen hukum. Berbincang keadilan untuk kesejahteraan rakyat. Kecakapan hukum yang mampu subjek hukum untuk melakukan tindakan yang dianggap sah secara hukum. Seorang dapat dikatakan cakap dan berwenang serta harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya wanita sudah dewasa dan berakal. Kecakapan hukum adalah kemampuan subjek hukum untuk melakukan tindakan yang dianggap sah secara hukum. Seseorang dapat dikatakan cakap dan berwenang serta harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang. Misalnya, perempuan sudah dewasa, berakal sehat, dan belum menikah. Oleh karena itu, tugas pemerintah selanjutnya adalah melaksanakan amanah Undang-Undang Dasar 1945 dalam berbagai produk hukum yang memuat isi dan tujuan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Otoritas yang sah untuk menegakkan keadilan. Kewenangan yang berhak adalah kewenangan untuk mendapatkan segala sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya yang diberikan oleh orang lain sejak lahir sampai meninggal dunia. Tanggung jawab penegakan hukum di Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas dan tanggung jawab memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Kesimpulannya, 1. Krisis yang terjadi dalam penegakan hukum, khususnya dalam menciptakan keadilan, disebabkan oleh paradigma aparat penegak hukum yang masih menggunakan paradigma lama, yaitu hanya menggunakan aspek kepastian hukum dan mengabaikan aspek keadilan dan kemanfaatan. 2. Aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan akhir dari penegak hukum yang adil adalah tercapainya hukum yang adil, kesejahteraan, dan kebahagiaan manusia. 3. Para aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami bahwa tujuan akhir dan penegak hukum yang adil adalah hukum untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat.
Baiklah, itu resume kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.